Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, mari kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, terima kasih buat kehadiran jemaat Tuhan. Bapak Mama, bukan kita yang memilih, tapi kita dipilih Tuhan. Pagi hari ini kita di sini bukan karena kekuatan kait kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Bahwasanya kekasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami, amin. Sebenarnya jemaat Tuhan kita pagi bersama-sama, kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita memuji Tuhan. Kasih nyata berkesudahan dalam kehidupan kami. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita Ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya, selamanya. berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang diberkati. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Setiap kami punya pergumulan, setiap kami punya persoalan, mari kami datang di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan hanya mau kita tenang. Kita tenang, datang di hadapan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi setiap kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di
setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Tenanglah Kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Oh Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah. hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi katakan Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, Hatiku berserah. hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Kami berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu memberi kekuatan bagi kami. Haleluya. Tangan Tuhan menolong kami. Tangan Tuhan menjaga kami. Tangan Tuhan melindungi kami. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, Tanganku dipegang. sama-sama katakan hatiku berserah Tuhan. Hatiku berserah penuh, Sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Engkau kekuatan kami. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Sekali lagi sama-sama ku buka hati Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Glory, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Selamanya Engkau layak disembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan horor Bapak Irwan Fanggidaya di depan ibadah kami pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hidup ini bertambah satu hari lagi. Kami bersyukur atas perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan juga roh Tuhan yang menuntun kami seberapa adanya di sini untuk datang menyembah, memuji, memuliakan. Dan biarlah hari ini kami taruh ibadah raya ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati, yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya.
Sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin kita berikan salam sehat buat saudara kita yang di samping kiri kanan kita. Kita mau memuji Tuhan selagi hari ini. Haleluya. Dialah yang memberkati kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi pujian ini dari awal, katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Oh hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebab alasannya limpahkan Segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang diberkati. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Bagi yang bertugas kami silahkan.
Mari kita berdoa. Betapa bahagianya kami ada di hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa, menikmati atmosfer surgawi di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Yang pertama Tuhan, berkenan kiranya Tuhan memberkati segala persembahan kami Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Bapa di dalamnya Allah ditinggikan dan Kristus dipermuliakan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi itu memberkati persembahan Bapak Ibu kasih Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah kasih setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi katakan jalan hidupku. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak
jemaat Tuhan kita panggil bersama-sama kita bersambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal sampai kekal. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas semua berkat yang Engkau curahkan buat kami. Sekali lagi kesempatan hidup yang Kau berikan. Biar hidup ini terus menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Biar kehidupan ini menjadi kehidupan yang datang kepadamu apa adanya. Biar kehidupan ini datang kepadamu dengan penuh ketulusan dan keterbukaan. Sebab dengan demikian kami mendapatkan kelepasan dan pembebasan, kemerdekaan dari pihak-Mu. Dengan demikian kami akan kelola hidup ini dengan penuh damai, sukacita, sejahtera. Karena Engkau menyertai kami dengan kekuatan surgawi. Kami siap mendengar firman-Mu, bicara buat kami, dan kami mohon Roh Kudus bantu kami untuk kami menangkap kebenaran yang disampaikan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu bagian yang penting di dalam pemberitaan ini atau subtema dari tema tahunan kita, Now Declare Your Changes. Sekarang dengan terus terang menuturkan perubahanmu, memerlukan sebuah kehidupan yang penuh ketulusan, keterbukaan, kejujuran, dan tidak ada kepalsuan atau kemunafikan di dalamnya. Nah, saya akan baca apa yang dimuat dalam Yohanes 8 mulai ayat 2. Bagaimana kelompok ahli Taurat dan Farisi, Saduki yang datang pada Tuhan dengan penuh kemunafikan dan kepalsuan dan kejahatan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya.
Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ketujuh. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang pertama perlu kita renungkan adalah pagi-pagi Yesus pergi ke bait Allah sudah diperhadapkan dengan masalah. Kita baca ulang. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ia adalah Yesus. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Tujuan Yesus ke bait Allah bukan untuk berdagang. Tujuan Yesus pergi ke bait Allah bukan untuk pamer. Tujuan Yesus ke bait Allah bukan sebuah tradisi Taurat. Tapi kita lihat tujuannya mulia, mengajar, mendidik mereka untuk tahu tentang keselamatan, tentang pengampunan, tentang penyucian, tentang pengudusan. Tujuan Tuhan mulia ke bait Allah. Tapi langsung pagi-pagi itu ke bait Allah dengan tujuan mulia diperhadapkan dengan masalah, persoalan. Dan masalahnya adalah upaya daripada orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat untuk mempersalahkannya, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak benar, lalu dia ditangkap atau dia diborgol. Jadi Bapak Ibu, pertama perlu kita tahu, kadang-kadang kita datang dengan maksud mulia di dalam bait Allah untuk beribadah, untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja datang dengan maksud mulia, langsung diperhadapkan dengan masalah, pasti kita juga. Contoh-contoh sederhana buat kita. Kadang-kadang saudara datang, lalu mungkin bertemu atau melihat seorang yang mungkin suka gosip sama saudara. Sudah mulai ada masalah di hati saudara. Padahal ada dalam ruang kebaktian atau ruang ibadah. Waktu saudara duduk, lalu teman di samping sedang main Facebook atau WhatsApp. Anda sudah mulai diperhadapkan dengan masalah. Karena Anda rasa tidak aman, tidak nyaman, tidak enak. Anda sudah mulai diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Atau mungkin waktu saudara datang ke gereja, waktu mau masuk gereja, sang aser atau penerima tamu pegang tangan dengan saudara, tidak memandang saudara, mungkin dia pegang tangan sambil lihat di lain. Saudara sudah mulai menghadapi masalah, rasa tidak dihormati atau tidak dihargai. Jadi kalau Anda datang ke gereja, Bapak Ibu datang ke gereja, bertemu dengan masalah, ingat, Tuhan Yesus datang ke gereja, ke bait Allah untuk mengajar barang baik, ada masalah. Jadi hidup ini
Minggu-minggu yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa hidup ini didampingi dengan begitu banyak masalah. Dan ini contoh, Tuhan Yesus maksud mulia mengajar, membimbing, mencerahkan otak, pikiran, hati mereka. Tapi langsung diperhadapkan dengan masalah pada pagi itu. Jesus this morning to the temple was faced with a problem. Pagi itu dia datang dengan tujuan mulia, ketemu masalah. Saudara juga mungkin Bapak Ibu juga datang dari rumah barangkali sudah mulai masalah. Barangkali ada masalah apa, padahal mau pergi gereja ini. Dan ingat baik-baik, Tuhan Yesus sebagai Allah sejati dan sebagai manusia sejati memberi kita keterangan, penjelasan yang penting, yang sangat urgen bahwa hidup ini mau menuju kepada berbuat baik, selalu ada masalah yang diperhadapkan. Dan ini masalah yang paling rumit. Mereka bawa seorang perempuan yang didapati berbuat zina. Waktu diperhadapkan kepada Yesus, ada sesuatu yang sangat-sangat menjadi perhatian kita. Atau kita punya pertanyaan yang sangat penting di dalamnya. Mengapa mereka membawa perempuan itu saja? Sedangkan laki-lakinya tidak. Imamat pasal 20 ayat 10. Dia bilang, kalau laki-laki dan perempuan berbuat zina, dua-dua harus dibawa dan dihukum mati. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Kenapa ini perempuan saja yang dibawa? Seandainya perempuan ini perempuan pelacur, pasti dia cantik loh, sehingga dia mudah jual dirinya. Kalau perempuannya tidak cantik mau jadi pelacur, siapa yang mau pergi ke situ? Dan saudara lihat, lebih banyak pelacur-pelacur kan mukanya ya lumayan-lumayan menarik kan? Kira-kira perempuan ini begitu. Kalau dia tidak menarik, bagaimana dia jual dirinya bisa laku? Pasti dia make up, pasti dia pakai pakaian yang minor supaya menarik kan. Di dalam penelitian teologisnya kira-kira begini. Ketika Farisi Saduki ini tangkap perempuan ini sedang berbuat zina dengan laki-laki lain, dan mereka mau bawa laki-laki itu bersama perempuan itu menghadap Yesus. Kemungkinan laki-laki ini omong begini. Kalau kamu bawa saya, kan saya tahu kamu juga pernah datang ke tempat perempuan ini. Berarti saya akan bongkar semua bahwa kamu juga pernah kan datang juga ke dalam rumah perempuan ini. Dia perempuan pelacur, dia perempuan yang suka jual diri. Jadi kalau kamu bawa saya akan cerita bahwa kebetulan saya berbuat zina, tapi yang sebenarnya semua ini pernah datang ke rumah perempuan ini dan mengajak untuk berbuat zina. Tapi waktu itu mereka tidak ditangkap. Kemungkinan itulah yang terjadi sehingga mereka tidak berani bawa laki-laki itu. Mereka bawa saja perempuan. Karena perempuan dalam kelas Yudaisme, perempuan dalam kelas orang Ibrani itu orang-orang atau kelompok manusia yang tidak masuk dalam perhitungan yang urgen. Jadi perempuan itu boleh lahir, boleh ada, tapi laki-laki selalu diperhitungkan dan dihargai. Contoh saja 13 anak Yakub, laki-laki semua disebut, 12 anak Yakub. Dina tidak selalu disebut. Dina hilang dari garis penyebutan. Padahal ada anak perempuan nama Dina bukan? 13, tapi hanya dibilang
12 anak Yakub, karena inilah keturunan-keturunan yang akan melahirkan keturunan. Jadi karena demikian mereka bawa perempuan ini saja, laki-lakinya yang ingin membongkar kejahatan mereka di depan Yesus, mereka tidak berani bawa. Jadi mereka datang menghadap Tuhan dengan mempersalahkan orang lain dengan penuh kemunafikan, penuh kejahatan, tidak tulus, dan pikiran yang paling kotor. Tujuannya yaitu ingin mempersalahkan Yesus. Ingin memborgol Yesus. Ingin mengikat Yesus. Ingin menyudutkan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita begitu mudah mempersalahkan seseorang. Lalu kita lupa bahwa sebenarnya ada sesuatu yang rumit di dalam kehidupan kita. Menghadapi masalah ini, Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Penulisan yang pertama, first writing of Jesus. Jadi tulisan yang pertama, Yesus bungkuk. Menurut ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi mereka datang dengan tidak tulus. Mereka datang dengan tujuan untuk menyusahkan Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini pertama, the first writing. Ini waktu Tuhan Yesus menghadapi masalah yang besar ini. Dari kelompok orang munafik. Dari kelompok orang yang tidak tulus. Dari kelompok orang yang ingin mempersalahkan Yesus. Yesus pertama tidak ngomong apa-apa. Yesus tunduk, membungkuk dan tulis di atas debu tanah. Nah, tulisan di debu tanah ini menjadi pertanyaan semua orang Kristen. Menjadi pertanyaan dan jadi bahan penelitian daripada para teolog. Dan sebenarnya ini tidak terlalu sulit untuk diketahui karena sebenarnya nanti waktu ayat yang ke-7 dan ketika mereka terus menerus bertanya atau mendesak kepadanya, ia pun bangkit berdiri waktu tulis-tulis di tanah atau di atas debu itu. Yang pertama dia bangun berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu, second writing. Penulisan kedua, Yesus membungkuk lagi. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-7, lalu kembali Yesus membungkuk, tulis di atas debu, tulis di atas tanah. Apa yang Yesus tulis? Setelah mereka mendengar perkataan itu, waktu Yesus sedang tulis, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya sampai yang termuda. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri bersama dengan perempuan itu. Kira-kira apa isi tulisan? Di atas tanah. Sehingga semua lari tinggalkan perempuan itu dan Tuhan Yesus. What is that writing on the land, on this dust? So everyone run, leave the woman and the Lord Jesus.
Jadi apa sebenarnya isi tulisan itu? Yang di atas tanah. Sehingga semua lari. Tua, muda, kecil, besar, tinggalkan perempuan itu dan Tuhan Yesus. Sebenarnya ini adalah setiap nama dari mereka dan dosa-dosa mereka, mulai dari yang tua sampai yang muda. Karena sebelumnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat 7 tadi, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Maha tahu. Sebenarnya mereka ini kebetulan tidak tertangkap berbuat zina dengan perempuan ini. Tapi mereka juga seperti analisis teologis itu. Bahwa mereka juga mengunjungi perempuan ini. Mengajak untuk berzina, berbuat zina. Tapi mereka belum tertangkap. Lalu mereka tangkap orang yang melakukannya. Dan orang yang melakukannya itu bilang, kalau kamu bawa saya akan bongkar di hadapan Yesus. Kamu juga berbuat itu. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dahulu angkat batu, lempar sama dia. Dan Yesus mulai tulis nama-nama mereka di tanah. Nah, sejarah dalam Yudaisme, ketika perempuan laki-laki yang didapati berbuat zina, itu dibawa kepada imam besar. Itu regulasinya, budaya Yudaisme. Dibawa kepada imam besar, lalu orang-orang yang bawa itu mengatakan bahwa si Lukas, umpam dia nama Lukas, dengan si Manis, kasih nama begitu. Perempuan nama si Manis, lalu laki-laki nama si, jangan Lukas, jangan sampai ada nama Lukas di sini. Si Cakap, kira-kira begitu. Ketika didapati si Cakap dan si Manis berbuat zina, maka orang-orang akan bawa si Cakap dan si Manis ini di hadapan imam besar. Dalam tradisi Yudaisme atau kelompok Ibrani atau Yahudi. Sampai di sana mereka lapor bahwa ini kami dapati mereka berbuat zina. Lalu imam besar tanya, namanya siapa laki-laki? Oh, si Cakap. Imam besar tulis di tanah, di debu. Siapa nama perempuan? Si Manis, tulis di tanah. Nah, ketika si imam besar tulis nama kedua-duanya, saat itu semua orang ambil batu dan lempar kasih mati. Sebab tulis di tanah itu dia punya makna ada dua. Pertama, tulisan di tanah itu, write on dust, it means number one, quickly erase from view. Cepat terhapus dari pandangan. Karena tulis di atas debu, angin tiup itu cepat terhapus. Dan yang kedua, cepat segera dibinasakan dan kembali kepada tanah. Jadi itu maknanya kalau imam sudah tulis di tanah, itu punya pengertian dua. Cepat kasih mati, cepat hilang orang itu. Berarti lontari dengan batu sampai mati. Jadi itu sudah menjadi budaya. Bahwa sebut nama tulis di tanah. Sebut nama perempuan tulis di tanah. Waktu selesai tulis semua orang binasakan dia. Sebab makna tulis di tanah itu berarti cepat terhapus, cepat kembali ke tanah. Karena manusia dari tanah yang jahat dari tanah. Cepat matikan kembali ke tanah. Nah, waktu Yesus tunduk kedua tulis di tanah, kenapa mereka semua lari? Karena Tuhan Yesus mulai tulis mereka semua punya nama dan dosa-dosa di situ. Waktu mereka baca nama mereka semua dari tua, muda, kecil, besar ketakutan sebab ini pasti mereka yang akan dilontari dengan batu sampai mati. Karena Yesus menurut catatan Ibrani dialah imam besar. Ada amin, berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Yesus imam besar
dia tulis di tanah. Semua yang datang bawa perempuan itu justru bukan tulis nama perempuan itu, tapi tulis nama mereka satu persatu. Itu sebabnya waktu Yesus tulis mereka baca, semua hilang. Tua, muda, kecil, besar lari ketakutan, lari gemetar sebab sebentar kembali ke tanah, sebentar kami hilang, lenyap. Seperti tulisan di atas debu, ditiup angin, langsung hilang. Tulisan di atas tanah, kembali ke tanah semuanya. Karena Yeremia 17 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesia yang baru ini kurang begitu jelas ya. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris, dia bilang begini, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be ashamed. Those who depart from me shall be rotted in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living water. Kalau bahasa Inggris dia bilang, orang yang meninggalkan Tuhan itu namanya sudah tersurat di dalam tanah. Karena mereka meninggalkan sumber air hidup. Ini sesuai dengan terjemahan yang lama. Terjemahan yang lama itu mengatakan orang yang meninggalkan Tuhan namanya tersurat di dalam tanah. Karena mereka meninggalkan sumber air hidup. Nah, imam besar Yesus tulis nama mereka di tanah. Dan mereka ingat ini, Yeremia 17 ini. Yeremia pasal 17 ayat 13 ini. Ini digenapi, maka itu semua lari. Karena kebenaran ini akan menjadi nyata. Tulis di tanah, cepat lenyap, cepat kembali ke tanah. Artinya segera mereka dilontari dengan batu sampai mati. Jadi tujuan yang buruk, yang tidak tulus, kemunafikan, penuh kemunafikan, kepalsuan, dengan maksud mematikan orang lain, justru mereka yang firman Allah berkata, yang menggali lubang akan jatuh ke dalam lubang itu sendiri. Mereka lari. Rencana jahat yang ada di hati mereka, mereka bawa pulang ke rumah. Mereka bawa pulang ke keluarga mereka. Mereka bawa pulang dengan penuh ketakutan dan kegentaran. Padahal sudah ketemu Yesus. Layaknya mereka bertobat. Tapi tidak bertobat. Lalu Bapak Ibu, apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Kita kembali melihat Yesus berbicara kepada perempuan itu di dalam ayat yang ke-11. Jawabnya ketika Yesus angkat kepala, berdiri, lalu berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan," ayat 10, "di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Now go and sin no more." Lebih baik perempuan yang didapati berzina ini, yang tinggal tetap di hadapan Tuhan sambil mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Ingat ya, kau sudah berzina, pulang jangan buat lagi." Tapi orang yang penuh kemunafikan dan kepalsuan membawa dia tidak dengar kalimat itu.
Mereka pulang dengan membawa kemunafikan dan kepalsuan mereka. Mereka pulang dengan membawa ketidakjujuran mereka. Mereka pulang dengan membawa niat jahat untuk menangkap Yesus. Tapi perempuan ini pulang dengan perkataan yang penuh jaminan. Aku tidak menghukum engkau. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita datang pada Tuhan dengan motif yang salah, kita akan pulang juga dengan membawa motif yang salah. Tapi ketika kita dituduhkan dengan sesuatu yang tidak benar dan kita tetap di hadapan Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Sebuah jaminan pengampunan, lalu kita diingatkan jangan berbuat dosa lagi. Setiap kita memiliki kesalahan, tapi ingat Tuhan bilang pulang dan jangan melakukan itu lagi. Penyampaian pagi ini ada beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, Yesus masuk bait Allah pagi-pagi untuk melakukan yang terbaik, diperhadapkan dengan masalah. Saudara dan saya mungkin datang untuk sesuatu yang baik, pasti diperhadapkan dengan masalah. Sekecil apapun, kita tidak perlu takut dan gentar. Seperti Yesus menghadapinya dengan contoh yang jelas buat kita. Dia berkemenangan. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Memberi contoh teladan buat kita. Dan yang kedua, orang-orang yang datang untuk menyudutkan dia, ketika dikatakan bahwa kalau kamu tidak berdosa, pertama kali kamu yang tidak berdosa melentari perempuan ini dengan batu. Sebenarnya sudah menyatakan kepada mereka bahwa mereka orang berdosa, perlu pengampunan. Tapi ternyata mereka tidak terbuka. Karena memang mereka datang dengan tidak tulus. Mereka datang dengan trik. Mereka datang dengan tidak jujur. Mereka datang dengan motif yang buruk. Untuk ketemu Yesus, bukan untuk bertobat, tapi untuk mempersalahkan. Perempuan ini dituduh sebagai orang berdosa dengan tidak ada komentar apa-apa. Dia ditempatkan di hadapan Yesus, di tengah orang banyak. Dia bungkam karena dia bersalah. Tapi tidak ada orang menghukum dia. Yesus bilang, saya juga tidak hukum engkau. Tapi ingat ya, jangan ulangi lagi perbuatanmu. Sebuah pemberitahuan anugerah bahwa seandainya itu diberlakukan kepada kita, kita pun juga orang berdosa. Mungkin bukan berbuat seperti perempuan ini, tapi tidak terlepas dari kesalahan. Kita diingatkan, ingat, pulang dan jangan lakukan hal itu lagi. Kiranya Tuhan tolong kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Dia Tuhan gembala yang baik, yang selalu menggembalakan kita walaupun di tengah kesukaran dan kesulitan, kekelaman. Seperti perempuan ini ada dalam kekelaman. Tapi dia gembala yang baik, membawa perempuan itu keluar dari kekelaman dan berkata, masuk ke padang rumput yang hijau, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke
Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Dia gembala yang baik. Ketika perempuan ini ada dalam lembah kekelaman, kesukaran besar, hukuman mati menunggu dia. Tuhan gembala yang baik mengatakan, aku mengampunimu. Aku tidak menghukum engkau. Sebagai keadaan dalam lembah kekelaman, Tuhan bilang pulang, jangan berbuat dosa lagi. Ini sama seperti Tuhan bilang, saya bawa engkau ke padang rumput hijau. Kesempatan kedua, menikmati anugerah dan kasih karunia. Saya berharap Bapak Ibu merenungkannya dengan baik. Dia gembala yang baik. Mereka-mereka yang datang dengan penuh kemunafikan dan kepalsuan, dan hanya untuk mempersalahkan orang lain dan tidak ingin menjadikan Yesus gembala yang baik, mereka pulang tidak dapat padang rumput yang hijau. Mereka pulang dalam kemunafikan dan kepalsuan dan kejahatan mereka, yang artinya mereka kembali ke tanah tandus dan tanah kering. Mereka tidak dibaringkan di rumput yang hijau. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat betapa Tuhan peduli manusia berdosa. Dan Dia ingin supaya jangan kita mengulangi perbuatan kita lagi. Betapa pedulinya Tuhan atas hidup kita ini. Dan kalau Bapak Ibu mau katakan terima kasih Tuhan atas kepedulian-Mu terhadap kami, sebagaimana kepada perempuan itu. Standar dosa berbeda. Perbuatan dosa berbeda. Tapi namanya dosa, entah kecil atau besar sama. Kalau perempuan ini dapat dan dibawa ke padang rumput yang hijau, dibaringkan di sana di tempat anugerah, rahmat dan kasih karunia, saya percaya kita semua seperti itu. Dan kalau kita mau berterima kasih kepada kepedulian Tuhan atas hidup ini, yang kita tidak tahu tinggal berapa tahun kita jalani, mari angkat tanganmu bersama gembalamu, dan mari kita serahkan hidup kita kepada Dia dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau tidak menghukum kami, Engkau bawa kami ke rumput hijau, kasih anugerah, rahmat, perlindungan dan naungan, dan perawatan terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, taruh firman ini di hidup kami dan dengar doa kami. Kami berterima kasih karena kepedulian-Mu dalam konteks firman Tuhan pada pagi ini. Bagaimana Engkau peduli dengan perempuan itu, Engkau peduli dengan kami semua. Engkau kasih ingat kami bahwa Engkau mengampuni kami, dan Engkau katakan kepada kami ada kasih anugerah, kasih karunia bagi kami. Sebagaimana kepada perempuan itu dengan berkata, pulang dan nikmati padang gurun, jangan padang rumput yang hijau, jangan lagi kembali ke padang gurun yang mematikan atau berbuat dosa lagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini hidup kami sebagai imam kadim dan abdi Allah, berdoa menyerahkan tiap kami ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami, jawab doa kami, dan penyerahan diri kami. Tuntun kami di sisa perjalanan kami, supaya hidup ini menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi teladan dan contoh model di tengah keluarga kami, di tengah famili kami, dan di mana saja kami beraktivitas. Dan terus kami menikmati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Gambaran damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia dan berkat berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik, Bapak Mama Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan berikan persembahan kita yang kedua
Pada yang bertugas kami persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa Allah di tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini terus bertumbuh bagi kami dan berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, saatnya kami berikan persembahan yang kedua. Tuhan berkati tiap-tiap kami yang memberi. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi ada beberapa pemberitahuan. Hari Rabu ada kebaktian kunjungan di jalur 40 yang di perumahan yang agak jauh dari Sikumana. Di rumah Bapak Tanaus, Aris Tanaus, jam 5 sore. Hari Jumat di Bapak Sony di depan Sitarda, masuk kiri. Kalau dari sini di depan lapangan Sitarda masuk kiri. Sekitar 150 meter di rumah Bapak Sony. Hari Jumat jam 5 sore. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Ada satu, ada lagi? Baik. Ada dua, silakan berdiri sebentar yang baru pertama kali. Iya, nanti diberikan mic. Bisa kasih tahu nama dan alamat. Nama? Oke, puji Tuhan. Perkenalkan, nama lengkap saya Ida Kurniati Gilahina. Nama panggilan saya Ida, alamat Alak. Ida, selamat datang Ida, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Nama? Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Pelangi Jelita Rona. Biasa dipanggil Pelangi. Alamat rumah Mantapen. Pelangi, selamat datang Pelangi. Silakan duduk, Tuhan berkati. Bagi kedua saudari yang baru pertama kali, Ida dan Pelangi. Tuhan memberkati, jangan merasa asing ya di sini. Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Nama kita berbeda, marga berbeda, tapi Tuhan Yesus satu. Kita semua percaya Tuhan Yesus sebagai Bapa, sebagai Tuhan, maka kita bersaudara. Jadi jangan merasa asing di sini. Kami senang dengan kehadiran Anda berdua. Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik, lalu segera kembalikan pada kami usai kebaktian ini. Dan kami berharap bahwa ini permulaan atau pertama kali bagi kedua saudari, dan untuk seterusnya bisa bersekutu dengan kami semua di sini. Sebentar Anda diminta datang ke depan untuk kami doakan supaya Anda menjadi seorang yang tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Mari kita semua berikan sanjungan bagi Tuhan. Bagi bapak dan ibu yang mau mempersembahkan anaknya supaya segera datang ke depan. Dalam gereja ini tidak ada baptisan terhadap anak kecil. Karena Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15, Markus 10 ayat 13 sampai 16, Lukas 18 ayat 15 sampai 17 bunyinya sama. Bunyi firman Tuhan sama.
Nah, saya baca dari ketiga Injil sinoptik ini, Injil Matius. Saya akan baca dalam Matius pasal 19 mulai ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Jadi orang bawa anak kecil kepada Yesus. Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, tidak percik air, tidak fiti air, yang dikenal dengan bahasa baptis. Padahal baptis itu bukan percik. Dan mendoakan mereka. Jadi gereja ini tidak memercik atau membaptis anak kecil. Akan tetapi murid-muridnya memeraih orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, tidak percik air, tidak fiti air. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi ketika kita fiti air atau percik air di atas anak dengan berkata membaptis, kita sedang berkata begini, Tuhan kau omong kosong, saya suka saya punya, bukan saya suka yang kau punya bahasa. Padahal ini Tuhan Yesus omong sendiri. Jadi kita jangan bangun konfrontasi melawan Tuhan. Jangan sampai akhirnya seperti firman Tuhan yang berkata, pada akhir zaman orang berkata, aku sudah berseru, berbakti, beribadah, menyebut namamu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu karena kamu konfrontasi dengan saya. Kamu berperang melawan saya. Jadi kedua orang tua yang membawa anak di hadapan Tuhan akan ada dua pertanyaan. Pertama, kepada Bapak dan Ibu dari Gavi Timothy Ledo. Apakah Bapak dan Ibu mau berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat dan Kadin, bahwa Gavi Timothy Ledo akan dididik, diajar, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus mulai dari sekarang? Apakah jawab Bapak dan Ibu? Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu mau berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh sidang jemaat, Kadim dan Abdi Allah, bahwa Gavi Timothy Ledo akan menjadi bagian doa selama Bapak dan Ibu hidup di atas bumi ini, agar anak ini bertumbuh dan kokoh di dalam Tuhan? Apakah jawab Bapak dan Ibu? Dengan demikian tidak ada rintangan untuk Gavi Timothy Ledo akan dipersembahkan sesuai firman Tuhan, agar Trinitas Agung meletakkan tangan di atasnya dan memberkatinya sebelum tangan Kadim. Yang kedua, bagi Ibu dari Kiano Atala Putra Wijaya, apakah Ibu mau berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat dan di hadapan Kadim dan Abdi Allah, bahwa Kiano Atala Putra Wijaya akan dididik dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus mulai dari sekarang? Apakah jawab Ibu? Yang kedua, apakah Ibu mau berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat dan Kadim, bahwa Kiano Atala Putra Wijaya akan menjadi bagian doa dari Ibu agar dia bertumbuh kokoh di dalam Tuhan sebelum Ibu meninggal atau selagi masih hidup? Apakah jawab Ibu? Dengan demikian tidak ada rintangan buat Kiano Atala Putra Wijaya dipersembahkan agar Trinitas Agung Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkatinya sebelum Kadim meletakkan tangan di atas. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi hamba memuji kebesaran-Nya.
laki-laki Gavi Timothy Ledo bersama ayah dan ibunya datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan Gavi Timothy Ledo ke dalam tangan-Mu. Sebelum tangan Kadim memberkatinya, tangan Trinitas Agung lebih dahulu terkadang di atas anak laki-laki ini, Gavi Timothy Ledo, agar anak ini diberkati, terpelihara, ternaungi sampai Maranatha. Kini sebagai Imam Kadim memberkati Gavi Timothy Ledo dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan anak ini akan terus tumbuh, terpelihara mulai dari sekarang sampai akhir hidupnya. Ia tinggal setia kepadamu. Jadikan orang tua yang Engkau percayakan untuk mengasuhnya, orang tua yang terus mendidik Gavi Timothy Ledo di dalam Tuhan. Berkati mereka dan tunggui keluar masuk mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, penyerahan dan pemberkatan atas anak laki-laki Gavi Timothy Ledo berlangsung. Haleluya, amin. Mari. Seorang anak laki-laki kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, yaitu Kiano Atala Putra Wijaya bersama ibunya. Kami minta tangan Trinitas Agung dahulu memberkati anak ini, supaya anak ini bertumbuh kokoh setia selama hidupnya kepadamu Tuhan Yesus. Tangan-Mu terkedang di atas dia. Dan kini sebagai Imam Kadim dan Abdi Allah memberkatinya dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pemberkatan dan penyerahan atas Kiano Atala Putra Wijaya berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu mengalir di atas anak ini dan di atas ibunya. Kami berdoa dan melakukan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan lupa bahwa tanggal 29, 30, 31 Oktober adalah konferensi misi kita, kebaktian misi kita, dan biar kita mulai publikasikan mulai dari sekarang agar semua Bapak, Ibu, Saudara, teman, sahabat mau menghadirinya. Beberapa pembicara dari luar yang akan berbicara dalam konferensi misi kita. Yang berikut, kalau saudara tergerak untuk memberi bantuan bagi pekerjaan misi dan pembangunan gereja, saudara taruh sekecil apapun uang itu di amplop tulis, ini untuk misi, ini untuk pembangunan. Supaya disalurkan oleh bendahara ke tempat yang tepat. Saya minta ditayangkan mengenai kunjungan bergabungnya 1.000 orang lebih di Oemova itu ke gereja sidang jemaat Allah. Mereka belum punya gedung kebaktian. Mereka masih berkebaktian di bawah tenda. Ini kunjungan di mana menyambut mereka dan mereka menyambut kami. Mereka adalah jemaat yang saudara tahu mereka masih mamasiri, merokok. Saya pegang tangan dengan beberapa laki-laki masih bau sopi. Tapi waktu saya lihat mereka punya penyambutan, ingin berubah, ingin mengalami kebangunan rohani. Sampai waktu kami nyanyi saja mereka sudah nangis. Mereka ingin berubah. Mereka belum punya gereja.
gedung gereja. Karena mereka keluar dari Gemit, gedung mereka sudah diambil Gemit, kursi juga sudah diambil Gemit, semua diambil Gemit. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Kebaktian tiap hari Minggu, kursi disewa, gereja ini yang bayar setiap minggu. 200 sampai 300 kursi, satu kursi 1.000 rupiah kita bayar tiap minggu dari sini. Karena kita cinta jiwa bukan cinta uang. Ini pendetanya, pendeta dan jemaat semua gabung ke gereja kita. Ya. Ini advokat yang pergi ini. Anda lihat mereka masih mamasiri gigi hitam, tapi waktu kita nyanyi mereka sudah menangis, meratap. Mereka sungguh rindu perubahan, mereka rindu keselamatan. Mereka belum ada gedung gereja. Yang tua-tua meratap menangis. Padahal mereka masih mamasiri, masih rokok, masih minum. Tapi mereka sudah ingin ada perubahan. Kita harus lebih daripada itu. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Baik. Saya rasa sudah cukup. Mereka sekarang sudah bangun fondasi gereja 10 kali 25 sudah selesai. Jadi tinggal kita kumpul duit, kirim untuk mereka cor tiang, lalu kita juga kumpul duit untuk bikin kap dan atap buat mereka. Lalu mereka selesaikan pasang tembok dan seterusnya. Kita mesti cinta pekerjaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mereka juga minta alat musik dan kita belum bisa berikan. Kemarin baru kita dapat sumbangan keyboard untuk kirim kasih mereka. Dan drum yang lama kita mau rapikan untuk kirim kasih mereka. Gitar listrik yang lama kita mau perbaiki kirim kasih mereka. Sebab mereka sudah ingin nyanyi pukul tangan, main musik. Dan mau menari-nari bagi Tuhan. Padahal mereka seperti batu belum berbentuk. Mau dipahat sekarang jadi manusia. Jadi saudara bantu doa. Kalau saudara ada waktu, jalan-jalan ke Oemufa. Lalu bisa berbakti dengan mereka. Anda bisa lihat bagaimana orang Gemit yang tidak melihat kebangunan rohani atau kehidupan karismatik, mereka rindu seperti itu. Bayangkan mereka 220 orang lebih pada tanggal 14 bulan lalu datang gereja di sini. Pulang kita belum bicara tentang perubahan, mereka sudah omong dari satu ke satu. Kita mulai sekarang gosok-gosok gigi berisi kalau mau kebaktian, mulai berhenti. Mereka dengan mereka sendiri ngomong, kita belum ngomong. Mereka sudah rindu Tuhan. Kita nyanyi di sana, mereka belum suruh tepuk tangan, mereka sudah tepuk tangan. Belum suruh angkat tangan, mereka sudah angkat tangan. Mari kita bangkit berdiri. Nanti tamu kita datang berdiri di depan sini. Kalau ada yang berhari ulang tahun mau didoakan, boleh datang di sini, Anda didoakan. Kita nyanyi Presley Blessing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will keep you peace. And He will make
and He will give you peace, and He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His kingdom. May you enjoy the fullness of shalom. Bapa di sorga, kami berdoa buat kedua saudari kami yang baru pertama kali datang ibadah di sini. Biar Tuhan berkati mereka. Ida dan Pelangi kami taruh dalam tangan-Mu. Permulaan beribadah di tempat ini, biar mereka menikmati berkat dan mereka merasakan persekutuan yang erat dengan sidang jemaat di sini. Terlebih dengan Engkau Tuhan. Dan ini awal untuk seterusnya mereka bisa bersekutu bersama-sama. Ikat mereka bersama kami kuat dalam kasih-Mu. Berkati mereka dalam pekerjaan, usaha, pendidikan mereka dan cita-cita mereka. Keluarga mereka, rumah tangga mereka, famili mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh sidang jemaat diberkati dalam usaha pekerjaan. Semua hamba Tuhan diberkati dalam pelayanan. Khusus jemaat di Oemova, Pendeta Mel dengan semua jemaat yang ada di sana yang sudah bergabung dalam gereja sidang jemaat Allah. Kami tahu perubahan tahap demi tahap berlangsung oleh kerja Roh Kudus di tengah-tengah sidang itu. Sehingga mereka benar-benar menikmati hubungan yang makin mesra dan akrab dengan Tuhan. Terjadi transformasi besar-besaran dan dari situ pergerakan karismatik Pentakostal melanda ke seluruh daerah Oemova. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu Bapa. Berkati anak cucu kami yang sekolah dari TK sampai tingkat universitas dengan hikmat, akal budi, kepintaran. Dan biar mereka berhasil. Beri mereka cinta Tuhan, cinta orang tua, hormat Tuhan dan hormat orang tua. Supaya mereka punya umur dikasih panjang di atas bumi dan diberkati. Ikat kami semua kuat dalam kasih-Mu. Kami bersatu dalam Engkau sampai Maranatha. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sekarang sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, love, give and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior. Dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur itu.
now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat datang, Tuhan memberkati ya. Ida sama Pelangi. Yuk, selamat. Kemarin berkumpul bersama tua-tua jemaat akan menerima para pendeta yang duduk di depan kita secara adat Timor, dan orang Timor bilang Natonis. Saya persilakan Bapak Mama yang mau Natonis.